Gimana kalau gue bilang punya sedikit tuh bisa bikin kita lebih happy? Orang lain bilang YOLO, kita bilang YONO. Filosofi dari Korea ini bikin kita lebih bahagia. You only need one. Saya William, konten kreator yang lagi bikin startup. Ada satu konsep filosofi baru dari Korea, dari Gen Z yang Korea, namanya YONO, You Only Need One, yang sangat menarik perhatian saya. Karena bilang kalau 89% orang itu melakukan praktek minimalism untuk bikin dia lebih happy kondisi mentalnya. Karena saya suka dengan tipe decision seperti ini, jadi saya coba ngulik dan pengen share di video kali ini apa sih YONO dan gimana cara kita mempraktekkannya. Kebalikannya YONO itu YOLO, You Only Live Once, dimana itu bikin kita memaksimalkan potensi hidup kita hari itu semaksimal mungkin, karena kita nganggap kita cuma hidup hari itu aja dan cuma sekali. Saya ngerasa itu sangat melelahkan, capek, dan kita ngerasa left out, kita kayak kehilangan hal yang seharusnya kita perhatiin itu, karena kita selalu ngeliat shiny object syndrome aja kalau saya ngeliatnya. YONO dari Gen Z Korea bilang kalau oke, maksimalis itu lebay loh, itu lebay banget loh, lo cuma butuh satu. Filosofi ini terjadi karena banyak Gen Z yang ngerasa burn out dengan mungkin banyaknya hal yang terjadi, fast fashion, pokoknya tematik Gen Z itu yang saya sangat relate juga adalah too much information, too much stuff, too much expenses gitu, no money left gitu, susah lah gitu hidupnya. You only need one gitu, makanya cuma butuh satu aja. Tapi orang suka bilang kayak kalau cuma punya satu, pengalamannya kurang dong, peluangnya sedikit dong gitu. Kita nggak YOLO banget nih hidupnya. Emang nggak YOLO. Karena miskonsepsi yang pertama saya perlu bilang adalah punya banyak opsi belum tentu bikin kita happy loh. Kadang terlalu punya banyak opsi bikin kita pusing. Ada psikolog namanya Barry Schwartz yang bilang kalau excessive choice atau pilihan yang berlebihan itu bikin kita punya decision paralysis. Artinya kita bingung mau milih yang mana, dan itu mengurangi tingkat kebahagiaan kita. Make sense? Misalnya kita punya 10 macam Indomie yang perlu dipikir mau masak yang mana setiap hari, bingung juga lama-lama. Atau kita punya 50 baju yang kita perlu pilih tiap hari, yang sebagian setengahnya kita belum pernah pakai, bingung juga kita mau pakai yang mana. Opsi ini berlaku ke banyak hal. Too much itu bikin kita ekses, berlebihan ekses bikin kita bingung mau ngapain dengan berlebihannya, yang artinya sebagian biasanya nggak diapa-apain. Miskonsepsi kedua kan biasa suka bilang ya kan nggak apa-apa, punya aja dulu, nanti bakal kepake. Ya mungkin benar untuk sebagian aspek hidup, tapi ada juga aspek hidup yang punya terlalu banyak itu bikin kita bingung. Kalau punya banyak duit oke lah, punya banyak obat oke lah, kita bisa punya banyak opsi. Punya banyak mobil kadang-kadang bingung juga gitu. Atau misalnya punya banyak kampus bingung juga, punya banyak PR bingung juga. Kadang punya banyak tuh kita harus hati-hati banget milih. Ada punya banyak yang enak, ada punya banyak yang gak enak. Jadi kapan kita harus set kita perlu punya satu dan kita perlu punya banyak. Di sini saya mau gabungin konsep YONO dengan framework well-being dari OECD, organisasi non-profit yang cukup terkenal di luar, untuk memframeworkkan gimana caranya kita mempraktekkan YONO ini dengan lebih terstruktur gitu. OECD Wellbeing Framework ini punya beberapa aspek, 11 aspek yang memetakan gimana caranya seorang manusia itu bisa punya hidup sejahtera. Wellbeing itu sejahtera bahasa Indonesianya. Jadi bukan kaya banget, kaya itu kadang nggak transfer sejahtera, tapi sejahtera gitu. Sejahtera artinya semua aspek hidupnya itu lengkap. Ada 3 konsep utama YONO yang kita bisa praktekkan. Yang pertama yaitu work-life balance, yang kedua personal well-being, yang ketiga social connection. Jadi yang pertama kita perlu tahu dulu core dimension kita tuh apa. Di OECD framework itu banyak banget pilihan-pilihannya. Ada education, ada personal relationship, kayak main game. Kita perlu tahu mana aspek yang penting buat hidup kita, mana yang mungkin belum penting sekarang. Itu penting karena ada sebagian orang yang aspek hidupnya adalah keluarga paling penting. Ada yang kerja, ada yang pertemanan, ada yang edukasi, ada yang apa. Beda-beda semua. Jadi teman-teman harus sangat perhatiin itu baik-baik. Terus teman-teman lihat gimana cara teman-teman bisa mengaplikasikan YONO ke aspek itu. Contoh misalnya kita bahas work-life balance. Di work-life balance, dibanding kita punya banyak pekerjaan, YONO bilang lucu juga. YONO bilang kalau kita cuma butuh satu, tapi kerjaan yang meaningful. Jadi teman-teman bisa fokus ke kerjaan itu aja terus-menerus. Nah ini teman-teman lihat apakah ini possible dilakukan. Fokus ke satu kerjaan, satu kantor aja. Terus misalnya kalau teman-teman punya bisnis, fokus ke satu bisnis aja gitu. Dan nggak usah pikirin yang lain, ini aja dulu.
Ada data dari LinkedIn yang bilang kalau seorang profesional yang fokus ke satu pekerjaan dong, nggak punya side hustle lain, itu punya 3,5 kali chance lebih tinggi untuk promosi dibanding peers dia lainnya, karena lebih fokus ke satu kerjaan itu. Ada hal yang bisa kita lakukan kayak aplikasi-aplikasi produktivitas. Instead of punya banyak hal, fokus ke satu doang. Misalnya pakai Notion aja buat banyak hal. Atau misalnya kalau mau cukup konvensional bisa pakai Google Sheet untuk banyak hal. Jadi nggak usah punya banyak hal, cukup ke satu aja, biar nggak pusing. Aspek Yono lain yang bisa dilakukan adalah misalnya personal well-being. Kan banyak tuh tipsnya. Kadang kita disuruh yoga, kadang kita disuruh minum vitamin D, kadang kita disuruh apa, segala macam gitu. Kalau kita pakai Yono, kita fokus ke satu aja dulu. Bisanya apa? Dikerjain dengan mindful sampai beres, sampai komplit. Contoh, buat meningkatkan kualitas hidup banyak tips. Tapi cobain dulu satu, misalnya tidur cukup, konsisten tidurnya. Jam 10 sampai jam misalnya 6 pagi, let's say. Berapa jam tuh? Sekitar 7 jam. Satu habit yang bisa multiplier efek ke tempat-tempat lainnya. Teman-teman perlu cari hal kayak gitu. Saya kalau melakukan satu hal, biasanya selalu mastiin satu hal ini bisa punya dampak ke tempat-tempat lainnya, nggak cuma satu. Contoh misalnya kerjain satu hal, tidur. Ada banyak hal lagi, misalnya satu olahraga, satu lagi misalnya meditasi. Hal-hal yang kecil, tapi kalau kita konsisten, impactful-nya banyak. Aspek yang lain yang kita bisa consider dari well-being, social connection. Misalnya kita lagi bahas tentang punya banyak teman atau punya lebih sedikit teman tapi berkualitas gitu. Kalau Gen Z bilangnya adalah lebih prefer punya sedikit teman tapi berkualitas. Karena kita butuh teman tuh bukan buat kayak sekolah lagi, dimana kenal si itu nih, kenal si ini nih, minggu ini hangout sama si itu, minggu ini hangout sama si ini gitu. Kadang kita butuhnya lebih ke yang meaningful, yang kita bisa maintain lama pertemanannya. Jadi dibanding kita punya banyak banget komunitas, banyak banget ini, banyak banget itu, consider satu aja gitu yang kita bisa deep dive di sana lebih banyak. Kalau misalnya kita belum nemu, boleh dicari yang bisa lebih resonate itu yang mana. Teman-teman mungkin mikir, Yono ini bikin hidup kita terlalu simple ya, terlalu terbatas ya. In a way iya, tapi itu adalah fitur yang didapatkan saat kita memilih untuk fokus gitu. Jadi kadang tentu nih nggak semua aspek ya, yang tadi saya bilang banyak framework well-being, teman-teman pilih aspek mana yang mau dibikin Yono. Saran saya jangan semuanya, tapi pilih gitu. Underestimate kekuatan dimana kita nggak terlalu banyak punya pilihan, karena kadang limitasi itu yang bikin kita lebih kreatif. Setelah tahu foundational matrixnya mana yang mau dioptimize, teman-teman bisa bikin support systemnya supaya memastikan aspek ini berjalan dengan baik. Teman-teman bisa pilih mencari kayak satu mentor, karena satu mentor aja cukup. Atau misalnya pakai satu app untuk nge-track well-beingnya, atau misalnya punya rutinitas review, atau punya teman untuk ngerjain ini bareng-bareng. Terus step selanjutnya adalah kalau saya prefer ngerjain sebuah aktivitas Yono yang punya multiplier effect. Misalnya sempat jelasin tadi, kalau saya misalnya tidur cukup, itu punya multiplier effect ke punya kesehatan yang lebih bagus, udah pasti. Terus yang kedua, kalau kita memilih Yono kita adalah lebih fokus ke keluarga. Dengan adanya kita lebih dekat ke keluarga, kita bisa punya social connection yang lebih bagus dengan keluarga kita. Kita mungkin bisa lebih happy ada di rumah gitu. Atau misalnya kita melakukan olahraga gitu. Olahraga bisa bikin hidup kita jauh lebih bugar, lebih berstamina. Jadi kalau kita udah praktekin Yono, ada satu hal yang teman-teman perlu consider, yaitu kadang-kadang teman-teman ngerasa FOMO, kayak orang lain kayak gini, orang lain kayak gini. Percayalah, makin bertambahnya usia, kadang-kadang kita makin gak FOMO sih. Itu tuh fase aja. Cara buat kita meng-counter FOMO ini adalah kita fokus ke yang kita kerjain aja. Kalau kita nggak ngerjain apapun, kadang-kadang kita FOMO. Tapi kalau kita tahu kita mau ngapain, progresnya selalu ada gitu. Kalau saya pribadi, ini salah satu prinsip yang saya sebenarnya udah jalanin, tapi saya nggak tahu namanya. Cuman saya suka dengan prinsip yang sifatnya simple. Simple dalam artian satu hal dan kita kerjain terus menerus dan bakal ada hasilnya gitu. Contoh misalnya saya ngambil contoh YouTube deh. Saya bikin channel YouTube ini udah hampir 2 tahun. Kenapa saya milih YouTube dibanding banyak ide bisnis lainnya, ide side hustle lainnya? Karena ini simple buat saya, sangat simple. Saya masih kerja di sebuah startup dari dulu sampai sekarang, masih full time di sana. Saya butuh satu aktivitas bisnis yang cukup simple, kerjaannya sama terus bertahun-tahun, tapi makin lama makin bagus hasilnya. Itu ya, ingat keywordnya. Kerjaannya sama terus, makin lama makin bagus hasilnya. Nggak banyak kerjaan kayak gitu. YouTube menurut saya salah satu yang kayak gitu. Saya konsisten aja upload seminggu satu, konsisten aja record, konsisten bikin topik. Teman-teman bisa lihat channel saya. Ada yang viewsnya 200, ada yang 2000, ada yang 20.000, ada yang 200.000. Macam-macam variasi. Saya nggak peduli. Saya fokus ke inputnya aja. Gimana caranya saya memastikan inputnya bagus. Yono, I only need one. Dan saya nggak punya bisnis lain. Bisnis yang saya buat itu masih berhubungan sama content creation saya. Pasti. Saya nggak tiba-tiba bikin F&B, saya nggak tiba-tiba bikin apalah tiba-tiba gitu. Pembangkit listrik misalnya, nggak.
Saya fokus ke satu aja. Akhir-akhir ini saya juga coba mindahin filosofi ini ke investasi, dimana saya punya instrumen investasi yang lebih simple. Yang dulu kayak coba ini itu segala macam, ini enggak, lebih simple, satu aja gitu. Jadi ini bisa dipraktekkan buat teman-teman juga. Benefitnya buat saya kayaknya lebih bagus secara long term. Saya juga bisa lebih manage. Buat teman-teman yang mungkin punya problem di kompleksitas, nggak bisa terlalu handle banyak hal, saya juga sama. Saya ngerasa metode ini sangat cocok buat saya. Saya sekarang pro Gen Z banget nih, pro Gen Z yang YOLO gitu. Mungkin nggak terlalu pro Gen Z yang YOLO ya, kayak terlalu maksa gitu hidupnya, kayak semua hal dikerjain. Saya lebih kayak yang YOLO, santai ya chill gitu. Jadi YOLO itu bukan soal limitasi buat kita kayak cuma bisa ngelakuin ABCD dong, tapi ini soal intentional decision making. Kita secara sengaja milih hal-hal tertentu aja. Jadi apa yang teman-teman mau coba? Kesehatan, relationship, kerjaan, bisa dipilih. Pilih jono yang sesuai buat kamu. Atau mas-mas jono juga bisa. Lucu juga sih. Kurang lebih gitu. Ya tadi kalau misalnya menarik, kalau misalnya teman-teman juga selama ini udah nyoba, ini mirip-mirip kayak minimalism, bisa colong komen. Kalau misalnya tertarik dengan topik-topik kayak gini, saya bisa bahas lebih banyak soal gimana caranya saya mempraktekkan yono di aspek hidup saya. Kasih tahu di kolom komen. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Biar saya makin sering bikin konten. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.